Tambah varian risolmu, pembeli auto nyerbu loh. Karena gorengan satu ini memang seenak itu. Tapi ada tapinya nih, risol rogut ini perlu perlakuan khusus ya, agar tidak bocor dan sobek saat digoreng, awet, tidak cepat basi karena kandungan susu di dalamnya, dan aman saat dibekukan. Kulitnya kokoh, tidak lembek, dan rasanya dijamin lumer. Pokoknya wajib banget ada dalam daftar menu kue jualanmu ya. Saya buat 300 pieces di frozen dan 300 pieces digoreng. Pasang status di WA langsung ludes terjual. Untuk isian snack box aman banget. Biasanya akan saya frozen untuk jangka waktu 2 mingguan, dan saat digoreng tidak ada yang bocor satupun, asalkan resep dan teknik sudah benar, dijamin aman. Di dalam video akan saya jelaskan dengan sangat detail agar teman-teman bisa membuat risol rogut yang lumer dengan bahan kulit hanya dengan terigu curah, tidak mudah bocor dan sobek, kokoh dan lembut, isian awet, tidak mudah basi, dan bisa di frozen tanpa merusak tekstur. Tonton video hingga selesai dan selamat mencoba. Seperti biasa kita buat kulit risolnya dulu. Teman-teman yang sudah menyimak tutorial video risol sebelumnya pasti sudah paham ya. Resepnya sama saja, tapi kali ini saya mau mengolah kulit risolnya sekaligus 3 kg terigu curah. Di dalam wadah besar ini sudah saya siapkan 3 kg tepung terigu curah dan 300 gram tepung sagu atau tapioka. Tambahkan juga 3 sendok makan garam halus. Tuangkan air 6600 ml, tapi jangan langsung tuang semua, sisakan sekitar 2400 ml agar adonan tidak keenceran dan susah dalam mencampurkan air dan terigu. Mix bahan tadi hingga halus dan lembut, tidak bergerindil. Setelah itu baru tambahkan 9 butir telur utuh, sambil terus dikocok hingga tercampur rata. Nanti di kolom deskripsi video saya akan sertakan catatan resep kulitnya untuk 1 kg terigu ya, biar mudah untuk teman-teman coba sendiri di rumah. Masukkan air 2400 ml yang tadi kita sisakan, mix terus hingga semua bahan tercampur rata. Pastikan tidak ada lagi terigu yang mengendap di dasar wadah dan pinggiran wadah, agar hasil kulit risolnya mulus, tidak bergerindil. Tidak perlu disaring lagi adonan, langsung saja kita istirahatkan minimal 30 menit. Lanjut kita olah isian rogutnya. Panaskan 350 gram margarin. Seperti biasa bahan-bahan isian di sini sudah saya siapkan. Wortel, kentang sudah dikukus dan dipotong dadu. Dikukus dulu ya, baru dipotong-potong agar memudahkan pekerjaan. Lanjut tumis 10 siung bawang putih cincang halus dan 1 buah bawang bombay cincang kasar. Tumis hingga mengeluarkan aroma wanginya. Masukkan 300 gram terigu, aduk cepat hingga tercampur rata sambil terus dimasak. Jika bahan sudah tercampur rata, masukkan 3000 ml campuran susu bubuk full cream 10 sendok makan dengan air hangat 3000 ml. Aduk-aduk sambil terus dimasak hingga mengental. Kenapa tidak pakai susu cair full cream? Ya di sini kuncinya ya. Saya menggunakan susu bubuk full cream agar isian lebih awet dan tidak mudah basi. Menggunakan susu cair full cream, isian lebih cepat basi dan berlendir. Itulah alasannya kenapa saya menggunakan susu bubuk. Nah ini sudah mengental dan mendidih ya. Boleh masukkan kentang wortelnya yang sudah dikukus dan dipotong-potong dadu. Sebanyak 2 kg wortel dan setengah kilogram kentang. Setengah kilogram daging ayam yang sudah dipotong dadu dan sudah dimasak dengan sedikit air kira-kira setengah gelas. 100 gram buncis yang sudah dimasak baru dipotong-potong. 10 lembar smoked beef yang sudah dipotong-potong bisa diganti dengan sosis. 2 buah bawang bombay cincang kasar. Aduk-aduk semua bahan sambil terus dimasak. Lanjut tambahkan semua bumbu-bumbunya.
3 sendok makan munjung bubuk kaldu, saya pakai rasa sapi, 15 sendok makan munjung gula pasir, 4 sendok teh merica bubuk dan 2 sendok teh bubuk pala, dan 2 sendok makan penyedap rasa. Masak isian hingga benar-benar tanak agar isian tidak mudah basi dan berlendir. Nah, di tahap ini bisa kita lihat warnanya semakin pekat dan semakin kental. Itu artinya isian sudah hampir matang sempurna. Terakhir, tambahkan 10 lembar daun seledri yang sudah dicincang kasar. Oh iya, untuk video tutorial risotto good ini atas permintaan sahabat Vivi Kitchen dengan akun atas nama Hevin Fitri 9435. Silahkan dicoba, semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Oke, lanjut. Ini isiannya sudah benar-benar matang. Segera kita matikan api kompor dan diamkan hingga dingin, baru siap untuk kita gunakan. Lanjut, kita mulai ngedadar kulit risolnya. Seperti biasa, saya mendadar sambil mengisi kulit risolnya dan membentuk. Jadi, kulit risolnya tidak ditumpuk dan dikumpulkan baru diisi. Sebab saya mau kerja cepat dan kulit risol yang hangat lebih mudah dibentuk ketimbang yang sudah dingin. Teman-teman bisa buktikan sendiri. Lepaskan kulit risol dari cetakan pennya, balik kulit risol jadi posisi bagian halus ada di atas dan bagian yang kasar di bawah. Ini bukan asal gaya ya, tapi ini teknik agar kulit risol bisa merekat sempurna, tidak perlu dilem-lem lagi dengan adonan basah. Jadi kerja kita agak simpel, mudah dan cepat. Nah, bisa dilihat ya, merekat sempurna walaupun tanpa dilem-lem. Kulit risol ini juga sangat lentur ya teman-teman, tidak ketebalan dan tidak ketipisan. Jika kulit risol ketebalan, kulit risol mudah sobek dan pecah bahkan sebelum digoreng. Jadi teman-teman harus memperhatikan tingkat kekentalan adonan, jangan kurang cairan maupun kelebihan. Adonan keenceran bisa mengakibatkan kulit risol menjadi sangat tipis, lengket dan lembek. Sedangkan adonan yang kekentalan bisa mengakibatkan kulit risol jadi tebal, digulung langsung pecah. Oke, sambil menyimak proses membentuk risotto goodnya, saya mau infokan 5 sahabat Vivi Kitchen yang terpilih mendapatkan hadiah kecil atas ulasan video tutorial bolu kukus mawar lembutnya, yaitu akun atas nama Ruth Suprapti, Erni Jokris, Naura Wawa, Hotima Umuwais 509, Dewi Yuliarsi 7910. Segera konfirmasi alamat lengkapnya di nomor WA yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi video. Insya Allah hadiah kecilnya segera kami kirim. Alhamdulillah, terima kasih atas ulasannya. Semoga bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua, memudahkan teman-teman untuk memahami video tutorial. Untuk teman-teman yang lain boleh ikut mengulas video tutorial risotto good ini juga ya. Insya Allah 5 orang sahabat Vivi Kitchen yang ulasannya lengkap dan cepat akan mendapatkan hadiah kecil dari Vivi Kitchen tanpa dipungut biaya apapun. Selamat mencoba ya. Teman-teman boleh perhatikan kembali ya cara saya membentuk risotto good ini agar tidak mudah bocor. Setelah kulit risol dibalik, beri isian raw good di bagian bawah seperti ini. Lalu gulung sedikit kulit risolnya, tutupi isian. Begitupun sisi kiri dan kanannya. Tinggal kita gulung rapi, jangan terlalu kencang. Dan jadi deh, bentuknya agak lebar ya dibandingkan risol biasa. Dan dipastikan merekat sempurna tanpa dilem lagi karena teknik balik kulitnya tadi. Diingat ya, setiap kulit risol akan diisi dan dibentuk harus dibalik dulu.
Ini juga bertujuan agar isian risol rogut tidak mudah melebar keluar. Untuk mengerjakan 600 pieces risol rogut frozen butuh waktu kurang lebih 7 jam, mulai dari membuat kulit risol, memasak isian, mendadar, membentuk sampai dipaniri, dan masuk ke dalam freezer. Tenaga kerja 2 orang, Masya Allah luar biasa. Ini di luar waktu proses persiapan bahan ya, seperti bahan-bahan sayurnya, ayamnya, dan pengambilan video memakan waktu 10 hingga 11 jam untuk keseluruhan. Lanjut, risol yang sudah dibentuk jangan dibiarkan terlalu lama karena bisa mengakibatkan kulit risol kering dan tiba-tiba pecah. Ada baiknya teman-teman segera baluri dengan tepung roti atau tepung panirnya, segera masukkan dalam kulkas atau freezer. Lanjut, di sini sudah saya siapkan tepung roti atau tepung panirnya yang sudah di blender halus seperti ini. Adonan basahnya juga sudah kami buatkan. Video tutorial dan resepnya sama seperti di video tutorial risol sebelumnya. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi video ya. Untuk cara mendandani risol rogut ini sama aja pada umumnya. Basahi risol rogut dengan tepung basahnya terlebih dahulu, baru gulingkan di atas tepung panir atau tepung rotinya. Setelah itu susun dalam wadah dengan posisi risol miring agar bentuknya tetap cantik. Baluri semua risol hingga selesai. Satu wadah donat ini bisa muat 48 pieces, 30 pieces bagian bawah posisi miring, 18 pieces bagian atas posisi risol celentang. Karena pesanan 300 pieces risol rogut ini untuk 3 hari lagi, jadi akan saya simpan di dalam freezer terlebih dahulu. Dan untuk 300 pieces yang akan dijual frozen juga dibekukan terlebih dahulu sebelum kita bungkus satu persatu, agar bentuknya tidak gepeng saat dibekukan dan ditumpuk bersama dengan yang lainnya. Tapi jika teman-teman membuat risol rogut untuk 2 hari ke depan, tidak perlu disimpan di freezer ya, cukup di kulkas saja dalam wadah tertutup rapat. Insya Allah aman hingga 2 hari ke depan.
Oke, kita simpan dulu di dalam freezer. Untuk yang akan kita jual frozen, boleh dibungkus-bungkus di keesokan harinya ya. Jadi risol rogutnya sudah kondisi beku, baru kita bungkus satu persatu. Nah, ini sudah beku, risol rogutnya siap untuk dibungkus satu persatu. Kenapa sih harus beku dulu? Ya, agar risol rogutnya tidak penyek dipegang, mudah dimasukkan dalam plastik, dan menjaga bentuk risol rogut saat ditumpuk dengan yang lain. Untuk membungkus risol rogutnya, saya menggunakan plastik OPP ukuran 14. Teman-teman boleh menggunakan ukuran 12 atau 13. Wajib gak sih dibungkus satu persatu? Terserah teman-teman saja. Ini untuk menjaga agar risol rogutnya aman hingga ke tangan customer. Tujuan dibungkus satu persatu agar risol rogut tidak basah setelah dibekukan, menjaga agar tidak saling lengket saat membeku, karena sangat rawan sobek ketika dipisahkan dengan yang lain. Apalagi customer tidak paham ya, memisahkan risol dalam kondisi setengah beku dan setengah benyek sudah dipastikan hancur di tangan customer. Akhirnya customer jadi kapok untuk membeli kedua kalinya. Nah, ini dibungkus plastik tebal lagi ukuran 2 kg agar bisa dijual sepaket, isi 10 pieces. Tutup dengan rapi dan rekatkan plastik dengan alat rekat, atau bisa dengan bantuan lilin yang dinyalakan dan bakar ujung plastik pelan-pelan dan rekatkan. Nah, seperti ini ya hasilnya, aman banget untuk kita frozen. Boleh tambahkan dengan stiker nama sendiri agar terlihat lebih menarik. Lanjut, saya mau goreng 100 pieces karena customer minta digoreng. Di sini minyak sudah dipanaskan terlebih dahulu. Risol yang tadinya beku sudah kami diamkan kurang lebih 40 menitan. Gunakan minyak yang cukup banyak, kira-kira kalau risolnya masuk, risolnya bisa terendam semua. Suhu minyak harus benar-benar panas dengan api besar, tapi jangan sampai kepanasan juga, apalagi sampai mengebul minyaknya, nanti risolnya menjadi cepat gosong. 30 detik pertama risol masuk dalam minyak, jangan disodok dengan sodet, apalagi diaduk-aduk, ini bisa menyebabkan kulit risol pecah. Setelah itu boleh dibalik saja, tidak diaduk ya. Tidak perlu lama-lama. Jika kulit risol sudah dirasa sudah kokoh dan garing, warna sudah kuning kecoklatan, risol rogut boleh diangkat ya. Risol tidak boleh terlalu lama digoreng karena bisa menyebabkan risol pecah dan bocor. Ini sudah berubah warna dan kokoh ya, segera kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, sebelum menggoreng kembali, ada baiknya minyak disaring lagi agar tidak ada sisa tepung roti di dasar penggorengan. Setelah minyak bersih, risol rogutnya boleh kita masukkan kembali dan goreng seperti biasa. Bisa teman-teman lihat tidak bocor ya. Asalkan suhu minyak tetap panas, api kompornya stabil, dan risolnya masuk terendam di minyak. Jangan terlalu lama menggoreng. Insya Allah semuanya akan aman, tidak ada yang bocor hingga selesai. Alhamdulillah, pembuatan risol rogut lumernya sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dan yang saya tutorialkan mudah dipahami dan membawa manfaat bagi teman-teman semua. Dukung terus channel YouTube Vivi Kitchen dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Vivi Kitchen. Tinggalkan jejak Anda di kolom komentar video. Insya Allah saya akan kembali dengan resep-resep andalan Vivi Kitchen yang lainnya. Terima kasih.